Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast nih. Di episode kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak mau kalah. Sebenarnya, seperti yang pernah saya bilang di episode-episode sebelumnya, bahwa saya sudah menyiapkan banyak bahan di tahun kemarin. Namun, karena adanya tuntutan pekerjaan, akhirnya podcast nih harus vakum sementara. Jadi, judul ini pun seharusnya terbit tahun lalu ketika suasana masih pandemi dan segala aktivitas outdoor kita dibatasi. But it's okay lah. Saya pikir diterbitkan sekarang pun masih relevan meski pandemi sudah agak mereda dan mudah-mudahan segera sirna. Oke, let's talk to the topic. Tidak mau kalah. Di sini saya ingin berbagi cerita mengenai 3 orang yang menginspirasi saya untuk selalu produktif. Ya, mudah-mudahan teman-teman pun ikut terinspirasi juga, sehingga waktu kita hidup di dunia ini nggak terbuang percuma. Yang pertama, orang yang menginspirasi saya untuk selalu produktif adalah dosen saya ketika kuliah S1. Ada dosen perempuan yang menurut saya sangat luar biasa. Bahkan, beliau jadi inspirasi saya dalam menulis sebuah cerpen yang bertemakan motivasi. Cerpennya berjudul Menarikan Jari Jemari, yang bisa teman-teman baca di buku antologi cerpen Coaching Tukang Kacang yang diterbitkan penerbit Hujan Karya. Itu juga kalau bukunya masih ada sih, karena kalau nggak salah limited edition. Beliau ini adalah sosok dosen perempuan yang masih muda, dan menurut saya beliau sangat cerdas, mengajarkan materi dengan sangat rinci. Jika ada pertanyaan, beliau selalu memberikan jawaban, friendly, dan yang saya salut, di tengah kesibukannya sebagai dosen yang kerjanya mengajar, mengabdi, dan melakukan penelitian, beliau juga aktif mengerjakan hal-hal produktif lain seperti menulis di blog. Jujur saja, yang membuat saya kembali menulis di blog saya, ya karena terinspirasi dari beliau ini. Orang yang sangat-sangat super sibuk, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk menulis. Dari situlah, saya tidak mau kalah. Saya lebih muda dari beliau, saya juga tidak sesibuk beliau, lah masa iya saya kalah? Di situ saya terpancing untuk tidak mau kalah. Yang kedua, saya terinspirasi lagi-lagi dari guru ngaji, Ustadz Bahtiar Nasir. Memang beliau sudah lama tidak terlihat di TV dengan tuduhan itu ini. Tapi beliau tidak berhenti untuk berdakwah. Beliau membuat banyak event di beberapa platform, dan setahu saya sejak adanya pandemi, beliau membuat beberapa program yang saya lihat terus mengalami progres hingga kini. Memberikan motivasi di pagi hari, mengajak mentadabburi Al-Quran di malam hari. Itu baru 2 event rutinnya yang diselenggarakan setiap hari. Belum lagi, ada program-program lain yang bisa diikuti. Beliau ini seorang kiai, dan saya yakin agendanya pasti padat di luar program-program online yang beliau adakan. Tapi ya itu, beliau punya komitmen supaya 2 program rutinnya itu tidak pernah berhenti. Dan terbukti masih berjalan sampai saat ini. Sedang berada di tempat bencana, pulang dari beberapa kota, pulang dari pertemuan dengan Menteri Saudi Arabia, bahkan saat beliau sedang umroh pun selalu menyempatkan diri untuk bisa terus berinteraksi dengan jamaahnya, bertekad supaya programnya jalan terus dan tidak berhenti. Sesibuk apapun dan secapek bagaimanapun, kegigihan beliau, tekad beliau juga membuat saya tidak mau kalah. Aktivitas beliau lebih padat dari saya, waktu tidur beliau juga pasti lebih sedikit dari saya. Tapi beliau bisa melakukan semuanya. Karena itu, saya tidak mau kalah. Ibadah apapun yang beliau himbau untuk kami, para jamaahnya, selalu saya coba lakukan meski masih banyak kurangnya. Tapi tekanannya yaitu, saya tidak mau kalah. Beliau punya cita-cita besar, yaitu ingin membuat lembaga yang seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi besar dengan aset terbanyak di dunia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena founder Muhammadiyah sejak awal mengatakan Muhammadiyah fokus untuk membangun umat, bukan untuk memperkaya pribadi. Maka kita bisa lihat buktinya. Masya Allah, Muhammadiyah punya banyak pesantren, punya banyak rumah sakit. Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa asetnya paling banyak di dunia. Organisasi dengan aset terbesar di dunia. UBN, Ustadz Bahtiar Nasir ingin seperti itu, ingin bisa melahirkan banyak hal-hal manfaat yang nantinya bisa jadi amal jariah. Dan saya pun tidak mau kalah.
Saya pun ingin seperti itu. Saya ingin punya sesuatu yang bisa mendatangkan pahala jariah, bahkan sampai hari kiamat nanti. Saya ingin sesuatu yang bisa mengalirkan terus pahala, bahkan saat saya sudah mati nanti. Saya tidak mau kalah. Yang ketiga, last but not least, lagi-lagi saya terinspirasi dari seorang dosen ketika kuliah S1. Tapi kali ini dosen laki-laki. Ketika saya masih kuliah, beliau menjabat beberapa peran di kampus. Terlihat sibuk dan kelihatanlah kalau beliau salah satu orang penting. Waktu itu saya beranggapan, wah, beliau dulunya pasti aktif organisasi. Karena kan biasanya orang yang bisa menduduki beberapa jabatan dulunya aktif organisasi, kebanyakan begitu. Waktu itu, saya yang cuma mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang, cuma bisa pesimis. Gak mungkin bisa kayak gitu. Ya seperti teman-teman tahu lah, saya punya banyak mimpi besar, tapi waktu itu saya sempat pesimis karena bukan anak organisasi. Dan waktu itu kurang suka juga berorganisasi, karena saya orang yang tidak suka dituntut. Saya nggak suka dengan adat istiadat organisasi yang harus ada ospek dulu, harus sok-sok menghormatilah sama yang lebih tua. Bukan maksud saya di sini saya nggak suka hormat sama orang yang lebih tua, tapi maksud saya kita pasti hormat kok sama orang yang lebih tua. Tapi di organisasi biasanya orang yang lebih tua itu sok-sok berkuasa, apalagi kalau ada ospek. Seenaknya kelakuannya. Dan itu bikin generasi di bawahnya gitu lagi. Jadi belagu sama juniornya. Gitu aja terus turun-temurun. Nggak gitulah caranya kalau ingin dihormati. Tapi kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Nggak harus setuju kok. Saya cuma resah aja. Oke, kembali lagi. Ternyata dosen yang orang penting itu, yang sibuk itu, belakangan saya tahu ternyata dulunya beliau bukan anak organisasi. Dari situ saya seperti ditunjukkan oleh Allah, it's okay, kamu bukan anak organisasi, kamu bisa kok. Kamu belum terlambat juga untuk tergabung dengan organisasi lain supaya bisa belajar lebih, supaya bisa belajar lebih banyak dalam hal bersosialisasi. Dari situlah saya tidak mau kalah. Makanya lulus S1, saya coba ikut beberapa organisasi, beberapa komunitas, dan seperti dulu-dulu ketika saya mulai merasa tidak nyaman, saya keluar. Dan yang tersisa sekarang hanya beberapa organisasi dan komunitas yang tidak mengekang saya, tidak ada hierarki, dan tidak dibatasi dengan etika-etika yang memaksakan. Jadi ada 3 hal di sini. Pertama, tidak mau kalah untuk terus berkarya. Kedua, tidak mau kalah untuk memperbanyak amal ibadah dan mewujudkan impian-impian besar. Dan yang ketiga, tidak mau kalah apapun latar belakang kita. Tapi intinya ya satu sebenarnya, tidak mau kalah untuk terus produktif. Itulah 3 cerita orang-orang yang menginspirasi saya dengan selingan beberapa keluh kesah ya, mohon maaf. Tapi saya harap teman-teman bisa memetik intisarinya, bahwa kita bisa kok, jangan mau kalah. Dalam hal kebaikan, katakan, saya tidak mau kalah. Perihal bagaimana perjalanannya nanti, serahkan ke Allah aja. Tugas kita cuma berusaha, Allah yang akan menyempurnakan hasilnya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak mau kalah. Podcast nih, Rani Syahriza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.